Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, para saudari-saudari kita yang semoga Allah jaga, Allah beri keberkahan dan Allah berikan taufik menjadi wanita salehah, amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Khususnya kita diberikan kesempatan untuk kembali belajar, kembali menuntut ilmu, kembali bersama salah satu kitab yang sangat bermanfaat di bidangnya, yaitu Al-Wabilus Shayyib. Dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kenikmatan yang harus kita syukuri, ibu-ibu sekalian. Karena mempelajari buku-buku seperti ini itu tidak bisa dibayar dengan harta, nggak bisa dibandingkan dengan perhiasan, dan akan membuat kita mulia di dunia maupun di akhirat, akan membuat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana nama-nama besar dari kalangan wanita sepanjang sejarah. Mereka dimuliakan, mereka ditinggikan karena ilmu yang bermanfaat yang mereka punya. Lihat bagaimana Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW, itu dimuliakan. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu dimuliakan. Lihat bagaimana misalnya Ummu Muhammad binti Yazid, itu salah satu perawi hadis dari Ummu Salamah, itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ilmu sebagai jalan dimuliakan seorang wanita itu bukan hal yang aneh dan perlu diragukan. Ilmu sebagai jalan kemuliaan itu sudah terbukti bertahun-tahun, ratusan tahun, bahkan semenjak generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama-nama mereka harum sampai hari ini. Pada saat dulu di masa jahiliyah, wanita itu direndahkan, dijatuhkan. Lihat bagaimana ketika Islam itu datang dan ilmu sebagai jalan kemuliaan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat,
Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Surat apa? Surat Mujadilah ayat 11. Allah akan angkat derajat orang-orang beriman dan berilmu. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, kalau kita merasa terpuruk, kalau kita merasa jatuh, kalau kita merasa tidak dihargai, kalau kita merasa rendah, maka ini solusinya. Belajar, lalu amalkan. Belajar, lalu amalkan. Belajar, lalu amalkan. Dan lihat bagaimana Allah mengangkat derajat kita di dunia dan nanti di akhirat. Karena itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah nggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelisih janjinya sendiri. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin menyelisih janji-janjinya. Oleh karena itu, kembalilah ke ilmu dan amalkan ilmu kita. Lalu salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin khususnya ibu-ibu sekalian, kita masuk ke Wabil Shayyib, dan kita sedang membahas perusak-perusak amal ibadah. Perusak-perusak amal ibadah. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wal muhbitatul a'mali wa mufsidatuha akthar min an tuhsar. Hal-hal yang bisa menghancurkan, membatalkan, dan merusak amal ibadah itu sangat banyak. Akthar min antusar, tidak terbatas, atau sangat banyak, sampai mungkin kalau bahasa kita nggak terhitung. Walaysa sya'nu fil amal, innama sya'nu fi hifdzil amal mimma yufsiduhu wa yuhbituhu. Ini kaidah. Catat baik-baik ibu-ibu sekalian. Parameternya bukan sebatas beramal. Tolak ukurnya bukan sebatas beramal. Tapi parameternya adalah bagaimana menjaga amal dari hal-hal yang merusak dan membatalkan amal tersebut. Itu poin. Ini yang harus menjadi konsep kita, konsep ibu-ibu sekalian, konsep jamaah sekalian, konsepnya para akhwat. Parameternya bukan sebatas beramal. Tapi kan aku udah begini, aku kan udah capek, aku kan udah beres-beres dapur, aku kan udah vakum ruang tamu, aku kan udah ganti spray, aku kan capek ngurusin anak-anak, aku kan udah siapin sarapan, aku udah siapin makan siang, aku udah siapin makan malam. Kamu suruh ngaji, aku ngaji. Kamu suruh aku ikut pengajian, aku ikut pengajian. Hadirin, itu bukan tolak ukur. Justru dengan seperti itu bisa jadi amal kita hancur. Tolak ukurnya adalah bagaimana menjaga amal dari semua hal yang bisa merusak amal tersebut dan bisa membatalkan amal tersebut. Itu poinnya. Itu poin. Jadi setiap kita melakukan sesuatu, baik ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, berzikir, baca Quran, haji, dan lain sebagainya, jangan berpikir yang penting aku sholat. Aku udah sholat kok tadi. Tanya aja kakak kalau nggak percaya, misalnya gitu. Aku udah sholat kok tadi, bibi saksinya. Kak, nggak perlu harus demikian. Tapi apakah
amal itu terjaga, apakah amal itu diterima, apakah amal itu terlindungi dari hal-hal yang bisa merusak dan bisa membatalkan, itu poinnya. Jadi mulai sekarang ibu-ibu sekalian, jangan pernah berpikir hanya beramal atau yang penting aku sudah kerjakan, yang penting aku sudah amalkan, yang penting aku sudah lakukan. Bukan, yang penting bukan aku sudah lakukan, yang penting itu amalku diterima, itu yang penting. Yang penting itu amalku nggak rusak, yang penting itu Allah terima amalku, yang penting itu Allah ridho dengan amalku, itu yang penting. Bukan hanya sekadar penting kan aku udah ngerjain ini, udah kelar kan lihat dong gitu. Maupun mungkin amal-amal di rumah gitu, tugas kita sebagai istri, tugas kita sebagai ibu, tugas kita sebagai kakak perempuan, tugas kita sebagai adik perempuan, tugas kita sebagai anak. Jangan hanya sekedar aku udah ngerjain ini. Kadang-kadang anak, kok aku terus sih mah, aku kan udah ini, aku udah ini, kemarin mama suruh aku kerjain. Justru itu indikasi amal kita nggak diterima. Kalau memang amal kita itu amal yang soleh, diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mungkin kita ngejawab orang tua kita setelah kita beramal. Justru semakin berbakti sama orang tua setelah kita beramal. Jadi ini kaidah yang penting sekali, jamaah sekalian. Ada seorang istri mengatakan, aku udah capek mas, aku udah capek beb, aku udah begini, aku udah begini. Hati-hati. Kalau memang amalan itu diridhoi oleh Allah, amalan itu diterima oleh Allah, tidak akan membuat kita berkeluh kesah, tidak akan membuat kita terpuruk, tidak membuat kita letih, tidak akan membuat kita down. Dan bisa jadi itu karena amal kita nggak diterima, karena kita ingin dapat feedback dari suami, kita ingin mendapatkan respon dari suami, kita ingin mendapatkan perhatian dari suami, kita ingin mendapatkan reward dari suami. Maka ketika kita nggak mendapatkan itu dari makhluk atau dari suami, akhirnya kita meledak deh. Sebenarnya bukan meledaknya kita, bukan karena suami kita tidak memberikan respon, nggak memberikan reward, nggak memberikan perhatian. Walaupun itu salah ya, itu salah, kita nggak membenarkan suami seperti itu. Tapi meledaknya kita bukan karena beliau, meledaknya kita karena kita hanya fokus beramal dan lupa menjaga amalan itu sendiri. Akhirnya amalan kita tidak ikhlas, amalan kita tidak karena Allah, amalan kita hanya terpaku pada respon suami, reward dari suami, feedback dari suami, perhatian dari suami, bulanan dari suami, hadiah dari suami. Maka ketika kita merasa kita sudah optimal, sudah maksimal, semua pekerjaan selesai, semua pekerjaan kelar, lalu suami tidak menambah bulanan kita, suami kita nggak memberikan hadiah, bahkan ucapan terima kasih sekalipun dia lupa, disitulah kita meledak, hadirin. Bahkan mungkin jangankan memberikan reward atau memberikan perhatian, justru dia sibuk atau suami kita sibuk dengan kerjaannya. Bahkan di sebagian kasus terindikasi ada pihak lain, dan disitulah membuat banyak istri meledak, marah, emosi, merasa nggak dihargai. Bahkan bukan hanya nggak dihargai, semua kerja kerasnya, semua upayanya, semua amal solehnya merasa dikhianati oleh suaminya. Pertanyaan, kalau kita benar-benar menjaga amal kita, kita jaga keikhlasan, adakah amal yang dikhianati? Gak mungkin. Karena yang berpeluang mengkhianati kita adalah manusia. Yang berpeluang mengkhianati kita itu makhluk. Ya, itu berpeluang mengkhianati kita. Teman kita berpeluang mengkhianati kita. Sahabat kita bisa jadi mengkhianati kita. Saudara bisa aja mengkhianati kita. Bahkan suami kita bisa mengkhianati kita. Istri kita bisa mengkhianati kita. Tapi Allah, hadirin, Allah mengkhianati kita?
Mungkinkah itu? Nggak mungkin, mustahil. Inni haramtu zulma ala nafsi, kita sudah bahas haditsnya dalam kajian Riyadhus Shalihin. Allah berfirman, inni haramtu zulma ala nafsi, aku telah haramkan kezaliman pada diriku, nggak mungkin aku berbuat zalim. Dan salah satu bentuk kezaliman adalah pengkhianatan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 182, wa anna allaha laisa bidzallamin lil abid, wa anna allaha laisa bidzallamin lil abid, sesungguhnya Allah tidak mungkin menzolimi, mengkhianati, menganiaya hamba-hambanya, nggak mungkin. Justru lihat awalnya, dzalika bima qaddamat aydikum, yang demikian itu disebabkan perbuatan kalian sendiri. Wa annallaha laisa bidzallamin lil abid, sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Maka ibu-ibu sekalian, para akhwat, para saudari-saudari kita, kalau kita benar-benar menjaga amalan kita dari hal-hal yang bisa merusak, bisa menghancurkan, bisa mencederai, dan diantaranya adalah ketidakikhlasan. Kalau kita bisa jaga, maka kita nggak mungkin terpukul, kita nggak mungkin terpuruk, walaupun orang-orang di dekat kita tidak mengapresiasi kita, walaupun suami kita nggak mengapresiasi kita, bahkan dia mengkhianati kita. Karena kita lakukan ini semata-mata untuk mencari ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ustaz, berat sekali. Ya memang berat, dan yang berbicara belum tentu lebih baik daripada mendengarkan, tapi ini amanat ilmiah harus disampaikan. Ini amanat ilmiah yang harus disampaikan. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, nama besar, sosok yang begitu kita sayangi, kita cintai, sepupu Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan apa? Catat baik-baik, kata beliau, al-amalu salih, amal saleh itu alladzi la turidu an yahmadaka alaihi ahadun illallah. Al-amalu salih, amal saleh itu adalah amalan yang engkau tidak ingin ada satupun yang memujinya kecuali Allah. La turidu an yahmadaka alaihi ahadun illallah. Engkau tidak, saat engkau mengamalkan amalan tersebut, saat engkau mengerjakan ibadah itu, engkau tidak ingin dipuji oleh siapapun kecuali Allah. Engkau tidak ingin ada yang memujimu kecuali Allah. Bukan hanya tidak mengharap, tapi tidak mau. La turid, nggak mau. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Jadi orang yang ikhlas itu, kata beliau, orang itu berharap semoga nggak ada yang muji saya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak mau ada yang memuji dia kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kalau orang bisa berada di level seperti itu, di titik seperti itu, hidupnya tenang, hadirin sekalian. Nggak akan dia gampang terpuruk, nggak akan gampang terpukul, nggak akan gampang hancur, nggak akan gampang jatuh, enggak. Mbak, kok mbak bisa tenang begitu padahal suami mbak nggak pernah muji mbak? Memang bagi sang istri, dia melakukan sesuatu karena keikhlasan kepada Allah dan sayangnya kepada suami, tapi dia nggak berharap dipuji sama suaminya. Dia hanya berpikir apa yang bisa saya lakukan, bukan apa yang saya bisa dapatkan. Dan yang dia lakukan itu semata-mata mencari wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang membuat kita akan tenang di dunia dan di akhirat, ibu-ibu sekalian. Dan itu parameter
parameternya bukan sebatas beramal, tapi parameternya bagaimana amal itu terjaga dari segala hal yang bisa merusak amal itu, membatalkan amal tersebut. Dan ini yang harus jadi poin kita dan konsep kita, prinsip hidup kita. Bukan hanya sekedar melakukan sesuatu, tapi bagaimana amalan yang kita kerjakan itu diterima sama Allah dan terjaga, nggak hancur, dan terus kita dijaga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sesi materi ini. Kita buka sesi tanya jawab. Semoga dan insya Allah kita akan lanjutkan apa sih contoh-contoh pembatal dan perusak amal. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah ta'ala kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Al-Imam Ibnul Qayyim, Ustadz beserta seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, apa yang harus dilakukan apabila suami tidak mengizinkan mengikuti kajian offline Tadkiratus Sami lagi dengan alasan kejauhan dan ribet, padahal saya sudah menjelaskan bahwa saya rutin mengikuti kajian tersebut dari pertemuan pertama selama bertahun-tahun dan ingin menyelesaikan karena keberkahan ada di sana. Tapi suami tetap bersikeras tidak membolehkan. Saya merengek setiap pekan dan ia selalu mengatakan, kenapa sih selalu minta ke sana? Yang kajian dulu ya dulu aja, sekarang cari kajian baru yang dekat terus rutinkan lagi. Rasanya sedih sekali Ustadz, padahal Ustadz selalu menyampaikan setiap Sabtu tentang pentingnya hadir langsung di majelis. Semakin besar effort, semakin besar pahala. Padahal saya merasakan ketenangan setiap ada di kajian. Dan bedanya keberkahan offline dan online. Berat sekali rasanya Ustadz untuk melepaskan kajian Sabtu. Saya tidak rela karena saya sangat menikmati atmosfernya dan merasakan perubahan. Sedih sekali rasanya. Saya sering membatin, seandainya saya tahu sebelum menikah kalau saya akan dilarang kajian, saya nggak akan mau. Suami saya terkadang mengajak ke kajian yang dekat rumah, tapi menurut saya tidak cukup. Sementara selama pandemi saya sering merasa futur dan terpuruk, padahal tempat kajian kami pun hanya 1 jam jaraknya dengan kajian Sabtu. Menurut saya sangat terjangkau dan tidak ada apa-apanya dibanding ulama dulu. Apa yang harus saya lakukan? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, barakallah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, alhamdulillah beliau yang bertanya merasakan, membuktikan dan merasakan konsepnya para ulama bahwa betapa besarnya keutamaan, keberkahan kajian offline dimanapun itu, dan beda antara keutamaan dan keberkahan kajian offline dan online itu hukum asal. Jadi itu bukan hanya sekedar sugesti, itu real. Dan itulah sebabnya mengapa nama-nama besar seperti Alqamah itu sampai memutuskan
uh, pergi dan safar ke Madinah untuk mendengar langsung dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, padahal beliau sudah dengar tapi nggak puas kalau tidak mendengar langsung, baik berkaitan dengan mencari sanad yang tinggi dalam ilmu hadis maupun keberkahan dan pemuliaan terhadap ilmu. Itu poin yang kedua. Jadi harus kita syukurilah, ternyata konsep ini real, ini bukan konsep ilusi, tidak, ini real, beda, atmosfernya beda dan seterusnya. Dan itu bukan hal yang aneh, hadirin. Coba tanya sama penggemar olahraga, emang sama nonton di stadion dengan nonton di depan televisi di rumah atau nonton online? Semua bilang beda, semua beda, nggak sama, hadirin. Dan ketika ditanya apa sih bedanya, salah satunya itu tadi, atmosfernya beda. Lalu bagaimana dengan majelis yang Allah janjikan ada naungan dari malaikat, nazalat alaihimus sakinah, ketenangan Allah turunkan, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan rahmat itu diberikan di majelis tersebut? Nggak mungkin sama. Maka online bukan untuk menjadikan orang tidak datang ke offline, tidak. Online itu untuk opsi kedua kalau kita nggak bisa mengadakan offline atau tidak bisa hadir offline. Walaupun semuanya ada kebaikan, tapi kita berusaha mencari yang terbaik. Hidup ini cuma sekali, hadirin. Maka kita perlu berusaha. Itu yang pertama. Yang kedua, terus berdoa kepada Allah agar diizinkan, agar suami dilembutkan, dan minta pertolongan kepada Allah. Lalu terus pelan-pelan jelaskan bahwa ulama mengatakan, seperti dijelaskan Az-Zarnuji rahimahullah, bahwa di antara keberkahan ilmu adalah menyelesaikan kitab yang telah dikaji. Apa yang kita mulai hendaknya kita selesaikan. Itu keberkahan. Buku yang kita mulai hendaknya kita selesaikan. Dan itu harus jadi pola. Disitulah salah satu letak keberkahan ilmu. Itu poin. Lalu yang berikutnya, kan Nabi SAW bersabda juga, an-nasu ka'ibili mi'ah, manusia itu seperti 100 unta. Seringkali salah satu pelajarannya dari hadis di atas, manusia tuh cocok-cocokan, hadirin. Ada orang cocok sama Ustadz A, ada orang cocok sama Ustadz B, ada orang cocok sama Ustadz C, ada orang cocok Ustadz D, dan seterusnya. Makanya sulit kita mengatakan misalnya Ustadz kita yang terbaik. Enggak, versi Anda, versi orang lain belum tentu. Belum lagi faktor-faktor intangible, taufik dari Allah dan seterusnya. Sama seperti kita bahas Riyadhus Shalihin contohnya. Pertanyaannya simple. Emangnya nggak ada buku lain yang satu metode, satu konsep seperti Riyadhus Shalihin? Jawabannya banyak. Jawabannya banyak. Tapi kenapa dari berbagai macam opsi hati kita misalnya ke Imam Nawawi, hati kita ke Riyadhus Shalihin? Kenapa? Itu kan perlu dipertanyakan. Kenapa ya? Kenapa ke Imam
Imam Nawawi atau ke Riyadhus Shalihin rahimahullah. Dan banyak ulama fikih kan banyak hadirin, tapi kenapa hati banyak orang misal di Indonesia hatinya ke Imam Syafi'i rahimahullah? Emangnya ulama fikih cuma Imam Syafi'i? Enggak. Kenapa orang-orang di Afrika Utara itu hatinya ke Imam Malik? Hatinya ke Imam Malik. Imam Syafi'i pernah mengatakan Laith afqah min Malik. Imam Laith bin Sa'ad itu lebih faqih daripada Imam Malik, lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi kenapa manusia lebih memilih Imam Malik secara umum? Siapa yang kenal Imam Laith bin Sa'ad kecuali penuntut ilmu, kecuali memang orang yang belajar secara khusus, atau santri, ustadz-ustadz atau kiai-kiai dan lain sebagainya, guru-guru kita. Tapi orang awam. Tapi kalau Imam Malik ya saya tahu itu satu dari 4 imam mazhab ya. Padahal Laith lebih faqih daripada Imam Malik, lebih alim daripada Imam Malik, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi kenapa justru banyak manusia ke Imam Malik? Ada faktor-faktor yang nggak bisa dijelaskan dengan sebatas hal teknis hadirin. Dan itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kayak kita bersahabat. Kenapa kita bersahabat sama A sama B? Oh, karena dia baik. Emang orang baik cuman dia aja hadirin? Coba pikirkan sahabat kita masing-masing di benak dan hati kita. Oke, dapat nama, dapat. Kenapa bisa bersahabat sama dia? Karena dia baik, sepakat sebaik. Tapi pertanyaannya, emang orang baik cuman beliau? Terus yang kedua, emang beliau orang paling baik sedunia? Belum tentu loh. Mungkin ada banyak orang baik yang jauh lebih baik, tapi itu tadi, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yang membuat hati seseorang itu respect dengan yang lain dan seterusnya. Itu penting hadirin. Jadi itu hakikat-hakikat yang ini. Terus juga sampaikan bahwa kalau ilmu kita berkah, itu pasti akan berdampak ke rumah tangga kita. Kalau kita memuliakan ilmu, kita selesaikan sebuah kitab dalam rangka memuliakan ilmu tersebut, lalu Allah kasih keberkahan, itu keberkahan nanti larinya kemana? Kan ke keluarga kita juga, ke rumah tangga kita, ke suami kita, ke anak-anak. Itu hal penting yang perlu kita ini kan. Dan pelan-pelan sampaikan, pelan-pelan. Seperti tadi, ada orang tuh yang hatinya ke kajian A, ada orang yang hatinya kajian B, ada orang yang hatinya kajian C. Kadang nggak ada masalah. Selama semua mengajarkan kebenaran, kembali kepada Al-Quranul Karim, hadis Nabi SAW, lalu dikonsepkan dan dipahamkan dengan konsep yang benar, konsepnya Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam kita, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah, lalu para ulama-ulama kita. Karena memang ada faktor-faktor sisi itu. An-nasu ka'ibili mi'ah, manusia itu kayak 100 unta, susah nyari yang serak gitu, yang ada chemistry, yang cocok, yang jelek dan seterusnya. Itu poin.
Terus sampaikan pelan-pelan. Terus yang berikutnya, evaluasi kinerja kita dengan suami juga. Bisa jadi karena kita kurang perform sebagai istri, jadi terkesan bagi sebagian suami, istri saya cuma suka ngaji doang, nggak diamalin. Saya nggak mengatakan itu ke yang bertanya ya, nggak, tapi kita bicara secara umum. Kasus-kasus kayak gitu tuh ada. Nah seringkali itu jadi pemicu. Nah coba perbaiki performa kita, sehingga suami kita tuh benar-benar ngerti, iya sih, emang beda ya kalau istri saya ngaji itu jadi lebih baik di rumah. Coba perbaiki itu. Lalu kalau belum berkenan, sabar hadirin, sabar, jangan dilawan suami kita, sabar, doakan, tetap berbuat baik, dan yakinlah kesabaran kita itu ibadah kepada Allah. Dan insya Allah kalau kita sabar, akan ada jalan keluar ke depan. Semoga beliau luluh dan seterusnya. Allah Ta'ala bisawab. Sabar dan tetap berbuat baik dengan suami kita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnul Qayyim, para ulama, ustadz, keluarga, tim keluarga, serta kaum muslimin dan muslimat. Izin bertanya Ustadz, Ustadz, saat ini saya sedang proses dengan seorang laki-laki yang belum mengenal sunnah Nabi SAW. Dari segi agama sudah cukup baik, akhlaknya baik, masing-masing kedua orang tua sudah saling ridho. Saya sudah istikharah, tetapi makin kesini makin dipermudah Ustadz. Apakah sebaiknya memang saya lanjutkan saja Ustadz, walaupun beliau belum mengenal sunnah, tetapi dari pemikiran beliau sangat terbuka untuk kajian, dan bagaimana nasihat terbaik untuk saya pribadi Ustadz? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Hadirin yang Allah muliakan, yang perlu kita ketahui bahwa sunnah itu bukan kelompok khusus. Sunnah itu bukan klaim, bukan perkumpulan tertentu, bukan sebuah kelompok eksklusif dan lain sebagainya. Tapi sebagaimana kata para ulama akidah, as-sunnah hiyal Islam, al-Islam huwa sunnah, atau al-Islam, as-sunnah hiyal Islam, wal Islam huwa sunnah. Sunnah itu Islam, Islam itu sunnah, gitu loh. Karena yang dimaksud sunnah adalah konsep dan jalannya Rasulullah SAW. Apa jalan Rasulullah SAW? Ya Islam itu sendiri, hadirin. Itu aja. Semua orang yang berjalan di atas tuntunan Rasulullah SAW, jalannya Rasulullah SAW, maka dia dikatakan ahlu sunnah atau sudah sunnah, gitu loh. Terlepas dia klaim atau tidak, terlepas dia siapa, itu yang perlu diinikan. Jadi Islam itu sendiri, karena sunnah itu artinya konsep, metode, jalannya Rasulullah SAW. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Alaikum bisunnati. Dalam hadis Irbat itu, kalian harus mengikuti sunnahku. Maksudnya sunnahku, jalanku, konsepku, metodeku, jalannya. Dan itulah yang jalan ditempuh oleh para ulama-ulama kaum muslimin yang kita cintai, rahimahumullah. Itu poinnya. Jadi alaikum bisunnati itu wajib atas saya mengikuti sunnahku. Maksudnya apa? Jalanku. Dan jalannya Nabi itu Islam itu sendiri. Jadi apakah sudah selaras dengan sunnah Nabi atau belum, ya dicek aja apakah ia menjalankan Islam, gitu loh.
Islam tanpa tanpa harus dikotak-kotaki dan seterusnya. Asal Islam yang murni aja. Kita kembali ke Islam yang diajarkan Rasulullah SAW, disampaikan kepada sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu para sahabat menyampaikan ke tabi'in, lalu tabi'in menyampaikan ke tabi'ut tabi'in, lalu seterusnya ada 4 imam madhab, lalu seterusnya. Itulah Islam. Jadi itu poin. Terus poin yang berikutnya, dalam ilmu fikih hadirin ada istilah kafa'ah. Pembahasan tentang kafa'ah. Kafa'ah itu artinya kesetaraan. Masalah ini cukup panjang, kita nggak ingin masuk ke dalam itu secara detail. Mungkin suatu saat kalau kita bisa bahas tentang fikih pernikahan, di situ kita insya Allah akan bahas. Tapi intinya adalah salah satu poin yang dibahas dalam bab kafa'ah, bab kesetaraan, adalah kualitas agama laki-lakinya atau calon suami itu setara dengan calon istri atau lebih baik daripada calon istri. Itu poin. Jadi kualitas Islamnya atau kualitas beragamanya si suami itu minimum sama dengan istrinya atau lebih tinggi dari istri. Itu salah satu poin penting dalam bab kafa'ah. Apakah itu syarat sah pernikahan? Jawabannya enggak, selama dua-duanya sama-sama muslim dan muslimah. Tapi ulama menggariskan konsep ini agar pernikahan itu bisa lebih mudah mencapai sakinah mawaddah warahmah. Kenapa demikian? Karena suami itu akan berperan sebagai pemimpin. An-Nisa 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita, suami pemimpin bagi istri. Yang namanya pemimpin seyogyanya lebih tinggi kualitasnya dibanding yang dipimpin. Minimum sama. Minimum sama. Karena kalau kalau suami sebagai pemimpin di bawah istri, itu lebih rentan terjadi kendala, lebih rentan. Itu aja. Maka itu yang perlu diperhatikan. Gimana nih ininya, Islamnya gimana gitu loh. Diamalkan nggak tuh ibadah? Ilmunya bagaimana, pengamalannya gimana? Gitu aja, simpel. Ilmunya bagaimana, pengamalannya bagaimana. Terus yang terakhir, saran saya, dalam proses menuju pernikahan hadirin, itu peran wali sangat penting. Peran wali itu sangat penting. Makanya Nabi SAW mengatakan la nikaha illa biwali wa syahidi adlin. Tidak ada pernikahan yang sah tanpa wali dan 2 saksi yang adil. Dan wali itu dari pihak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Dan yang pertama kali jadi walinya adalah ayahnya. Itu menunjukkan, kata para ulama, pentingnya wanita itu dalam proses pernikahan dikawal, dijaga, agar wanita ini mendapatkan suami yang terbaik gitu. Maka itu hal penting. Jangan sendirian, rentan. Bukan. Jadi itu fungsi awal itu mengawal. Ustadz, ya kalau walinya tidak bisa menjalankan perannya bagaimana? Ya mungkin ada yang orang tuanya atau ayahnya masih awam atau masih
belum mengerti lah hal-hal demikian, atau belum bisa berperan demikian. Ya coba untuk mengawal proses ya. Kalau untuk menikahkan jelas harus walinya. Tapi untuk mengawal proses, coba cari pihak yang bisa berperan demikian, yang menjaga, mendampingi, memastikan fit and proper, cross check, bahkan mungkin double cross check, mungkin triple cross check, mau gimana lah. Jadi wanita tuh seyogyanya dijagain gitu loh dalam proses gitu. Dan fungsi yang ngejaga dan yang mendampingi mencarikan yang terbaik buat dia. Itu poin. Allah ta'ala bisawab. Dan yang paling penting, jangan lupa minta pertolongan sama Allah deh. Terus dekat sama Allah, bermunajat sama Allah, dan seterusnya. Allah ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustaz wa iyyak. Semoga Imam Ibnul Qayyim, Ustaz, tim serta seluruh kaum muslimin senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita merasa puasa Syawal kemarin tidak berkualitas karena memikirkan makanan akibat menonton video tutorial memasak, Masya Allah, ibu-ibu ini karena semangat nonton video tutorial memasak jadi nggak maksimal. Apa yang harus diperbaiki untuk memperbaikinya agar kami tetap mendapatkan keutamaan dari puasa tersebut, yaitu nilai puasa wajib setahun penuh? Apakah puasanya perlu diulang kembali, Ustadz? Mohon pencerahannya, Ustadz. Barakallahu fikum. Mengulang puasa itu kalau puasanya batal. Nah sekarang pertanyaannya, menonton video tutorial memasak membatalkan puasa enggak? Membatalkan kalau nontonnya sambil ngemil. Enak banget tuh makanannya gitu, terus ngunyah terus. Puasa ini sekalian aja lah gitu. Nah itu batal. Tapi kalau cuma nonton videonya aja ya nggak batal. Nonton melihat makanan kan nggak batal, hadirin. Jadi kalau nggak batal ya nggak diulang. Cuman kalau merasa nggak maksimal, hadirin ibu-ibu sekalian, perbanyak istighfar. Perbanyak apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus perbanyak istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Lalu yang berikutnya, kerjakan amal puasa-puasa sunnah yang lain. Karena kan fungsi puasa sunnah menyempurnakan pahala puasa wajib gitu loh. Kita puasa Senin Kamis, kita puasa Ayyamul Bid, nanti Dzulqa'dah misalnya, kan kalau Syawal sudah lewat ya. Dan amal puasa sunnah yang lain, kalau semua itu sudah dikerjakan dalam kurun waktu yang cukup gitu, naik kelas sudah puasa Nabi Daud. Jadi kerjakan puasa-puasa sunnah yang lain. Allah ta'ala bisa, mungkin itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada Al-Imam Ibnul Qayyim, Ustadz, keluarga, beserta tim kajian wanita dan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimanakah sikap seorang istri yang menghadapi suami yang sangat baik kepada orang tuanya, namun kurang memenuhi kebutuhannya kepada anak dan istrinya? Bahkan waktu beliau pun lebih diprioritaskan untuk orang tuanya. Di weekdays beliau bekerja full time, lalu pada saat libur beliau sibuk dengan kepentingan orang tua dibanding anak dan istrinya. Saat ini orang tua suami dalam keadaan sehat dan masih bisa beraktivitas normal. Apakah berdosa jika saya terkadang merasa iri kepada orang tua suami? Lalu bagaimana seharusnya sikap saya agar tetap bisa berbakti dengan tulus kepada suami serta tidak menjadi istri yang nusyuz dan kufur nikmat kepada suami? Semoga Allah memberikan kemudahan untuk pertanyaan ini bisa dijawab oleh Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz dan tim. Barakallahu fikum barakallah. Jazakallahu khairan. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, tidak ada pasangan yang sempurna, dan tujuan dari tidak adanya pasangan yang sempurna karena salah satu tujuan kita berpasangan untuk melengkapi satu dengan yang lain, dan sekaligus keberadaan pasangan itu sebagai ujian bagi kita. Masih ingat surat Al-Furqan 20, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami jadikan interaksi di antara kalian itu sebagai ujian. Sabar nggak ngadepinnya? Dan Rob kalian maha melihat. Wakana Rabbuka, dan Rabbmu maha melihat. Jadi memang pernikahan itu ujian, hadirin. Salah satunya ujian kesabaran. Oleh karena itu, yang pertama yang coba kita renungkan, lihat dari sisi positifnya dulu deh. Suami kan semangat banget sama orang tuanya. Kira-kira ada sisi positif nggak, hadirin? Ada ya. Kalau berbakti sama orang tua kan pahalanya luar biasa, keberkahannya luar biasa, lalu sumber rizki yang luar biasa, umur panjang yang masya Allah kan gitu. Dan ridho Allah fi ridho walid, ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Kalau orang tua suami ridho sama suami, maka Allah, atau ini peluang besar Allah ridho sama suami kita. Kalau suami kita diridhoi, rumah tangga kita dan keluarga kita insya Allah aman apa tidak? Bismillah. Jadi lihat dari sisi itu dulu. Terus yang kedua, di mana posisi dan peran kita itu juga penting. Jadi usahakan kita menjadi supporter suami nomor satu. Sampaikan bahwa kita siap juga untuk berbakti dan lain sebagainya. Jadi jadikanlah ini misi bersama. Jadikan ini misi bersama. Positioning itu penting. Jangan dari awal tuh sudah buat blok. Pilih aku dan anak-anak atau pilih orang tuamu. Jangan bangun narasi seperti itu, baik diucapkan maupun nggak diucapkan. Kok ke orang tua terus sih, aku dan anak-anak nggak di ini? Itu kan sudah membuat dua blok ya. Tapi bisa nggak dibuat bahwa oke, ini orang tua masih hidup, ini walaupun masih normal, tapi kita nggak tahu umur.
Tapi paling enggak orang tua masih hidup. Mumpung orang tua masih hidup, kenapa nggak kita totalitas dulu lah, atau prioritaskan mereka dulu. Dan saran saya, libatkan anak gitu loh. Ini kan penting, karena ketika misalnya suami istri kompak fokus ke orang tua, baik orang tua suami maupun orang tua istri, kira-kira anak-anak lihat apa enggak? Nah, emang anak-anak suruh pada merem ya, papa mama mau ke rumah kakek nenek? Kan enggak kan, anak-anak kan lihat. Pertanyaan berikutnya, kira-kira itu edukasi bukan untuk mereka? Itu edukasi. Mereka belajar real bagaimana berbakti, bagaimana seharusnya orang tua disikapi, orang tua dihormati, orang tua dilayani. Saya ingin tanya, insya Allah ya, kita akan muda terus atau akan tua nantinya? Insya Allah kita akan begini terus, atau ke depan anak kita akan dewasa dan akan menikah dan punya keluarga sendiri, dan kejar lagi. Dan yang kita harapkan anak kita ketika sudah berkeluarga melupakan kita atau ingat sama kita. Kita kejar lagi. Jujur, coba tanya lu ada yang belum mana. Kita lebih ingin yang mana? Anak kita sebatas ingat sama kita atau tetap fokus sama kita? Kalau jawabannya ingin tetap fokus sama kita, al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amalan. Kalau kita fokus sama orang tua, dan nggak usah pilih kasih orang tua suami dan orang tua kita, maka insya Allah salah satu hadiahnya nanti nih puluhan tahun yang akan datang, ketika anak-anak dewasa dan menikah dan keluarga, mereka pun akan fokus ke kita. Biidznillah. Gitu loh. Dan ini juga pelajaran mendewasakan diri. Pelajaran mendewasakan diri. Contoh, kan kita bisa menjadikan ini edukasi atau mendidik diri agar lebih dewasa, lebih matang, dan menjadi pribadi yang suka menanggalkan hak. Oke, kalau hak anak harus dapat sentuhan ayah dan ibunya secara komplit. Oke, anak harus dapat waktu dengan ayahnya. Tapi kita yang sebagai istri, suami kita atau ibu dari anak kita, bisa nggak main di level lebih tinggi lagi gitu loh, dengan tidak menuntut semua hak kita atau tidak menuntut hak kita, dan lebih memilih, saya pendukung kamu nomor satu babe atau mas, tolong libatkan saya dalam berbakti sama orang tua, saya akan support habis-habisan, nggak usah pikirin saya. Insya Allah kita nggak akan kehilangan kebahagiaan kok. Dan semoga itu jalan Allah memberikan kekuatan kepada suami kita sehingga semua bisa terbackup, tetap jadi anak yang berbakti dan memberikan hak istri dan anak. Coba berpikir demikian dan coba lakukan langkah itu, minta pertolongan sama Allah, doa yang banyak, semoga Allah kasih taufik. Dan saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita, dan terima kasih kepada seluruh yang ikut kajian, dan terima kasih kepada semua yang bertanya walaupun banyak pertanyaan tidak terjawab karena keterbatasan ilmu dan waktu. Semoga kita diberikan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.